Ikan lele merupakan salah satu komoditas budaya yang memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya adalah pertumbuhan cepat dan memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang tinggi. Kenapa ikan lele ini perlu kita budidayakan? Ikan lele ini banyak macamnya, Pak. Ada ikan lele mutiara, ada ikan lele. Induk ikan lele mutiara telah dipelihara selama 5 bulan di kolam pemeliharaan induk yang dilakukan di dalam kolam Nipah Farm. Kegiatan seleksi induk siap pijah merupakan kegiatan penting dalam upaya memilih bibit yang baik agar produksi dapat meningkat dengan sifat-sifat unggul. Pemeliharaan induk jantan dan betina ikan lele mutiara dilakukan di kolam terpisah. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan dan untuk mencegah terjadinya pemijahan di luar perkiraan. Seleksi induk. Induk ikan lele mutiara yang siap dipijahkan adalah induk yang sudah matang gonat. Induk betina memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Perut terlihat membulat penuh bila ditekan lembek serta mengeluarkan butiran telur berwarna kehijauan dan butir sel telur utuh diikuti warna kemerahan pada lubang genital papila. Sedangkan ciri-ciri morfologi induk jantan memiliki alat genital panjang dan di ujung berwarna merah. Penyuntikan hormon. Sebelum dipijahkan, induk ikan lele mutiara yang sudah matang gonat hasil seleksi terlebih dahulu ditimbang untuk mengetahui dosis ovaprim yang akan diberikan. Ada pula dosis ovaprim untuk induk ikan jantan adalah 0,3 ml per kilogram bobot badan dan induk ikan betina adalah 0,5 ml per kilogram bobot badan. Saat penyuntikan ikan terlebih dahulu ditutup bagian kepala dengan handuk agar ikan tenang. Penyuntikan di bagian punggung secara intramuskular dengan kemiringan jarum suntik 30 derajat dan kedalaman jarum suntik kurang lebih 1,5 cm. Lalu ovaprim yang ada didorong secara perlahan-lahan hingga habis, kemudian jarum suntik dicabut lalu bekas suntikan diurut secara perlahan. Lalu hormon ovaprim akan merangsang ikan untuk memijah pada pukul 8.00 sampai 9.00 waktu Indonesia Barat. Pada jam 9.00, hasil telur yang telah di-stripping dan diberi cemen untuk proses fertilisasi atau pembuahan. Penerapan pemijahan secara buatan menggunakan sepasang induk. Satu penyuntikan ikan betina dilakukan 2 kali, yaitu penyuntikan pertama pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan penyuntikan kedua dini hari pukul 3.00 waktu Indonesia Barat. Ikan jantan disuntik 1 kali waktu penyuntikan bersamaan saat penyuntikan kedua ikan betina. Setelah induk ikan lele mutiara disuntik ovaprim, induk ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam pemijahan secara terpisah antara jantan dan betina. Pengambilan sperma dan sel telur atau ovulasi lele mutiara. Pengambilan sperma dan sel telur lele mutiara dilakukan pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Gonat jantan yang telah bersih ditampung dalam gelas ukur sebesar 150 ml dan ditempatkan di atas pacaran batu es. Induk lele mutiara betina terjadi ovulasi ditandai dengan cara memberikan sedikit tekanan di lubang genital, lalu telur keluar dengan lencet. Proses ovulasi dilakukan dengan cara dipijat atau stripping dari arah abdomen hingga ke lubang genital sampai semua telur keluar secara lencet. Tahap selanjutnya yaitu proses fertilisasi atau pembuahan. Dengan cara sel telur dan cairan semen yang berisi spermatozoa dicampur dalam satu wadah, lalu ditambahkan larutan pembuahan sambil diaduk perlahan dengan bulu ayam selama 5 menit. Kemudian sel telur dan sperma yang sudah tercampur rata dimasukkan ke dalam corong penetasan untuk diinkubasi dalam ruang hatchery. Telur-telur yang diinkubasi akan menetas menjadi larva dalam waktu 28-36 jam. Lalu, corong penetasan yang masih ditempeli telur yang tidak menetas dipindahkan dari bak penetasan, karena telur yang tidak menetas dan mengalami pembusukan dapat meracuni larva. Kemudian larva berkembang menjadi benih lele. Artemia adalah zooplankton yang memiliki manfaat sebagai pakan alami untuk larva ikan. Untuk memperoleh artemia sebagai pakan sangatlah mudah. Yang pertama adalah corong tetas atau botol bekas yang telah terpotong bagian pangkalnya. Yang kedua ada aerator untuk suplai oksigen. Yang ketiga ada selang aerator. Yang keempat ada garam krosok. Yang kelima ada air. Dan yang keenam adalah telur artemia. Bagian bawah botol harus dipotong sesuai bukaan wadah penetasan.
Kemudian bagian bawahnya adalah bagian tutup botol yang sudah terlubangi untuk selang aerator. Pada kegiatan kultur skala kecil menggunakan wadah penetasan berupa botol mineral 1,5 liter. Penebaran telur Artemia untuk penetasan idealnya adalah 10 gram per liter untuk hasil yang maksimal. Proses penetasan telur Artemia membutuhkan waktu selama 24 jam dengan penerangan cahaya yang cukup. Setelah 24 jam, maka Artemia siap diberikan kepada ikan.